motor listrik atas nama Solihin. Pak Solihin. Adik Satria tahu nggak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang tahun 2025 sekarang? Tahu. Siapa namanya? Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka. Pernah melihat Gibran di TV? Pernah. Pernah Gibran ditanya tentang suku-suku? Pernah. Gibran bisa menjawab? Enggak. Sebutkan 11 suku yang ada di Indonesia. 1, Jawa, 2, Sunda, 3, Betawi, 4, Papua, 5, Bali, 6, Sasak, 7, Ogan, 8, Palembang, 9, Komering, 10, Lampung, 11, Bugis, 12, Melayu, 13. Minangkabau. Terima kasih. Pertanyaannya untuk Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 4. Satu lagi. Kurang 1 apa ya? Syukurin. Satu lagi sukunya. Banyak loh. Ayo loh. Dayak, Batak, Dayak, Batak, Jawa, Sunda. Satu lagi tadi. Betawi. Satu lagi. Ayo, kurang 1 apa ya? Ayo. Minggu lalu saya ke Salatiga. Jadi kita ke salah satu sekolah ya. Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Pemantauan tumbuh kembang anak. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI. Dan juga pemberian imunisasi lengkap. Dan saya titip pesan juga, Bapak Ibu, ini penanganan stunting. Sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Benar kan tempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah, ya. Bapak izin, Bapak izin boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RR. Iya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus jawaban kita semuanya untuk para termul, ya. Saya tidak melarikan diri. Betul. Saya melakukan tugas suci, tugas murni, tugas untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Jadi alhamdulillah ya, kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik, dan didukung oleh jajaran pemerintahan, ya. Jadi tidak benar ada indikasi termul kalau itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin yang melakukan diskusi ilmiah dan bedah buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park, ya. Baru kemudian ketika kami sudah landing, baru kemudian diumumkan sama panitia, ya. Jadi artinya dengan pengumuman yang hanya H-1 hadir 150-an lebih, ya, atas 170 orang, itu luar biasa. Tidak benar kata para termul yang terkutuk itu. Iya. Katanya saya sepi, enggak, acara rame banget. Bahkan dihadiri para termul yang sudah tobat, yang sudah insaf. Dan ini yang paling penting. Saya membawa 5 buku kelas premium, Pak Agus membawa 10 buku, semuanya habis. 1 buku terakhir terpaksa dilelang karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu, $200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik, enggak sampai sebut, sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya alhamdulillah. Ya, jadi dolar Australia. Jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya buku itu laris.
Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi sebagai warna hitam 48 piece. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya. Jadi kaosnya habis. Jadi acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi White Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, gitu. Nah, pertama kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengan omon-omon. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katono. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda bersama Jan Etes, dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ itu dia menunjuk gedung namanya gedung Insers, ya, bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS Insers. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insers. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat, apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya. Insers waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada. Dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada sadar, orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran. Insers waktu itu hanya English short course. Hanya English course. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak. Ya, gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Gak apa-apa, Dusum gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insert itu semuanya memiliki bukti ini. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di keputusan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, spanduknya dapetin ya. Oke? Thank you. Ya udah, lipat lagi. Kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH, betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Abisnya di slip gaji tulisannya PPH, nggak ngeh. Coba kita ganti, PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita ngamuk kan? Buat gaji Gibran. Buat gaji Gibran. Buat gaji Gibran. Oh, demo tiap hari kan? Memang kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, makanya kan kita punya senjata yang dianggap remeh, tapi benar senjata, yaitu no viral, no justice. Tapi lu pada nyinyir, ya masa harus diviralin dulu baru dapat keadilan? Lu bagus,
Untung kalau kita viralin kita dapat keadilan. Gimana kalau enggak? Gimana kalau udah kita viralin nggak terjadi apa-apa? Mau jadi apa? Kita mau berharap sama siapa, guys? Berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap diri kita sendiri. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh. Tentara kita berpolitik. Presiden kita mau maafin koruptor. Wakil presiden kita Gibran. Terima kasih, selamat malam.